Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'iinu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumil din, amma ba'd. Fa ya rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa di pagi yang cerah, yang sejuk ini, yang Allah semalam sudah menurunkan kepada kita rahmatnya berupa hujan. Mudah-mudahan hujan yang Allah berikan kepada kita adalah hujan yang senantiasa membawa rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita mengucapkan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kita telah diberikan hujan karena anugerah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta umat beliau yang senantiasa istiqomah. Mudah-mudahan kita nantinya di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sebelumnya sudah kita bahas sekilas sejarah singkat tentang seorang Imam An-Nawawi, yang tidak lain dan tidak bukan beliau adalah pengarang dari kitab Riyadhus Shalihin, salah satu kitab hadis yang berisikan hadis-hadis yang sahih, yang memuat tentang pokok-pokok agama. Dan karya beliau yang berupa tentang kitab hadis ini adalah Riyadhus Shalihin. Meskipun banyak sekali karya-karya beliau seperti kitab Al-Majmu' yang mengaudit dan yang mengcover semua pendapat atau permasalahan masalah fikih yang terdapat di dalam madhab Syafi'i. Karena kita tahu bahwasanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau adalah seorang ulama dari Nawa, dari kampung Nawa, dari daerah di Suriah, di Damaskus, yang beliau ini adalah seorang ulama yang bermadzhabkan Syafi'i. Dan kajian kitab Riyadhus Shalihin ini akan kita mulai dengan bab yang pertama atau hadis yang pertama yang berkaitan dengan babul ikhlas wa ihdarin niyah, yaitu bab ikhlas dan menghadirkan niat. Kenapa beliau mencantumkan menghadirkan hadis niat ini di awal kitab beliau, di kitab Riyadhus Shalihin? Bahkan ada satu karya beliau yang sangat terkenal juga, yang disitu merangkum tentang hadis-hadis yang kurang lebih di situ dinamakan dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada 40 hadis pokok-pokok agama yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Yang kita tahu hadis-hadis tentang pokok agama itu. Hadis yang pertama pun juga di situ disebutkan sebagai hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat, dan seterusnya. Dan juga di kitab hadis beliau yang lebih besar, ya, kalau Arba'in An-Nawawiyah ini hanya sekumpulan beberapa hadis saja. Yang Arba'in itu artinya adalah 40. An-Nawawi itu disematkan kepada nama beliau. Dan di sini di kitab Riyadhus Shalihin juga beliau cantumkan hadis yang pertama tentang niat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya niat ini sampai ada ulama yang mengatakan bahwa niat ini atau hadis yang berkaitan dengan niat ini
innamal a'malu binniyat ini adalah thuluthul Islam, sepertiganya Islam. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat, hadis ini adalah sepertiganya Islam. Ada sepertiga yang lain, yaitu hadis dari Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, atau man amila amalan ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada dari kami, maka itu akan tertolak. Dan kemudian sepertiga yang terakhir dari pokok-pokok Islam ini adalah hadis dari An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal sudah jelas, yang haram pun sudah jelas, dan yang samar-samar di antara keduanya ini dinamakan dengan perkara-perkara yang mutasyabihat atau mustabihat, yang enggak jelas halal haramnya. Maka berarti kita harus lebih hati-hati karena lebih banyak jatuh kepada haramnya. Jadi 3 pokok Islam ini, yaitu yang pertama adalah kita niat ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat diterimanya amal itu adalah kalau kita ini yang pertama niatnya tulus kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah para nabi dan rasul ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan supaya mereka ini menyembah Allah mukhlishina, mereka ini ikhlas kepadanya, lahuddin, dalam menjalankan agama ini dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulus ikhlas, tidak ada niatan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Sesuatu yang halal itu sudah jelas, yang haram ini sudah jelas. Dan biasanya berkaitan dengan halal haram ini adalah tentang biasanya pada makanan. Ya kan? Kalau kita berbicara halal, biasanya sesuatu untuk kita miliki atau kita konsumsi atau kita gunakan. Begitu Pak Eko? Masuk Pak Eko. Ya. Itu ya. Jadi intinya kalau kita ini, amal kita ini ingin diterima oleh Allah, yang pertama kudu ikhlas ya. Yang kedua harus mengikuti Rasul. Dan yang ketiga adalah makanan kita ini harus jelas halal, gak boleh yang mustabihat apalagi yang haram. Ada hadis juga yang mengatakan ada seorang laki-laki yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi. Kemudian Rasul mengomentari lelaki ini, fa anna yustajab, bagaimana mungkin, dari mana doanya ini dikabulkan oleh Allah. Ma'kaluhu min haram, makanannya dari haram, wa mashrabuhu min haram. Ya, kemudian minumannya dari haram. Wa maskanahu min haram, tempat tinggalnya juga dari yang haram. Fa anna yustajab, dari mana doanya ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah ikhlas, udah ngikutin Rasul, tapi makanannya haram, gak diterima ya. Kemudian udah ikhlas, makanannya halal, tapi tidak mengikuti Rasul, pun sama. Mengikuti Rasul, makanannya halal, tapi gak ikhlas kepada Allah, apalagi itu ya. Jadi intinya harus 3 faktor ini. Makanya kata para ulama, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan bahwa 3 pokok Islam ini terdapat pada 3 hadis. Yang pertama adalah hadis niat, niat kita ikhlas hanya kepada Allah. Yang kedua adalah kita mengikuti Rasulullah SAW dalam hal ibadah ya. Salat kita mengikuti Rasul, puasa kita mengikuti Rasul, zakat kita mengikuti Rasul, ya kan? Haji kita mengikuti Rasul, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan yang ketiga adalah tentukan bahwa yang kita gunakan, yang kita tinggali, yang kita tempati, yang kita makan ini berasal dari sesuatu yang halal. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama
Dan ini hadis yang sangat populer sekali di kalangan kaum muslimin. Ya. Saya bacakan hadisnya. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal-amal itu bergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya bagi setiap orang adalah apa yang diniatkannya. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapati atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai kepada yang diniatkan untuknya, yaitu untuk hijrahnya tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarah atau penjelasan daripada hadis ini adalah rawi atau periwayat hadis ini adalah sahabat Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi al-Adwi Abu Hafs Amirul Mukminin. Ya. Kunyahnya beliau ini adalah Abu Hafs. Hafs ini adalah Hafsah, ini adalah salah satu istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hafsah binti Umar. Amirul Mukminin. Gelar Amirul Mukminin adalah orang yang memegang perkara orang-orang yang beriman, pemimpin orang-orang yang beriman. Awalnya beliau ini ketika dipanggil Amirul Mukminin ini beliau menolak. Ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjabat sebagai seorang khalifah Rasul, beliau dipanggil dengan ya khalifata Rasulillah, wahai khalifah, wahai penggantinya Rasulullah. Awalnya beliau ini juga keberatan, tapi akhirnya karena sudah menjadi kebiasaan, ini amanah, kita dukung apa yang baik daripadamu. Ya Abu Bakar berpidato ketika beliau diangkat sebagai khalifah, kalau memang saya benar, saya dukunglah saya. Kalau saya salah, ingatkan saya. Dan disematkan kepada beliau, ya khalifata Rasulillah, wahai khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah 2 tahun beliau menjabat sebagai khalifah, beliau wafat. Ketika beliau wafat, ya, kemudian digantikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, para sahabat ini manggil beliau awalnya ya khalifati Rasulillah, wahai khalifahnya Rasulullah. Ini kepanjangan. Wahai khalifahnya Rasulullah, wahai penggantinya Rasulullah. Nanti yang dikhawatirkan kalau orang yang menggantikan sahabat Umar nanti dipanggilnya khalifati Rasulullah, dan itu akan jadi kebanyakan gelar khalifahnya ini. Maka ada orang manggil beliau ini ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Dimarahin sahabat-sahabat Umar. Siapa anda yang memanggil saya dengan Amirul Mukminin? Itu adalah perkara yang berat yang harus saya tanggung ini. Jangan kau panggil saya dengan itu. Akhirnya ditenangkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Wahai Umar, ya benar apa yang dikatakan oleh orang tadi. Orang tadi mengatakan ya Amirul Mukminin, wahai orang yang memegang urusan orang yang beriman. Engkau adalah pemimpin kami saat ini. Engkau adalah khalifahnya Rasulullah. Karena apa? Bagaimana kami kalau seandainya memanggilmu dengan ya khalifati Rasulillah, wahai khalifahnya Rasulullah. Lalu ada orang yang datang setelahnya ya khalifati Rasulillah. Maka biarkan kami memanggilmu dengan Amirul Mukminin.
Karena yang ngomong sahabat senior Abdurrahman bin Auf, maka beliau ini apa? Beliau ini jadi lebih tenang, ditenangkan sama beliau, ya kan? Maka beliau adalah orang yang pertama kali bergelar sebagai Amirul Mukminin. Yang pada sebelumnya ini sahabat Abu Bakar, beliau cukup disematkan Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang Quraisy. Ibnu Abdul Bar, seorang ulama dari mazhab Maliki, beliau berkata, Islamnya Umar ini sebuah kemuliaan bagi Islam itu sendiri yang didakwahkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengikuti semua perang bersama Nabi. Jadi semua perang yang dilakukan oleh Nabi ini sahabat Umar ini ikut. Insya Allah. Ya. Dari perang Badar sampai perang yang terakhir nih, perang Tabuk, Nabi beliau ikut. Kemudian menjadi khalifah setelah Abu Bakar selama 10 tahun 5 bulan. Ada yang mengatakan 10 tahun 6 bulan. Ada yang mengatakan 10 tahun 6 bulan. Wafat syahid ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, seorang Majusi milik Mughirah bin Syu'bah, seorang budak milik Mughirah, sahabat Mughirah bin Syu'bah. Ya, ketika perang Qadisiyah, penaklukan Persia, dapat itu orang-orang Persia, kemudian di antara mereka dijadikan sebagai tawanan, kan? Dijadikan budak. Ini Mughirah bin Syu'bah ini mendapatkan seorang budak yang Abu Lu'lu'ah ini nama aslinya adalah Fairuz. Fairuz ini bahasa Persia artinya adalah permata. Makanya Abu Lu'lu'ah ini adalah lu'lu' dalam bahasa Arab itu artinya adalah permata. Fairuz ini ketika dikasih nama sama tuannya ini Mughirah bin Syu'bah, Abu Lu'lu'ah, kamu kuberi nama Abu Lu'lu'ah, dipanggil Abu Lu'lu'ah. Dia ini nggak suka, karena dia ini benci sekali dengan Arab, karena orang Arab lah yang menaklukkan kerajaannya Persia. Jadi fanatisme daerahnya ini, kebangsaannya Persia ini masih terbawa, dan dia pura-pura masuk Islam. Dia ini ternyata seorang ahli dalam besi, pandai besi. Wah, ini pandai besi. Makanya ketika menusuk sahabat Sayyidina Umar ketika sholat subuh ini, ya, itu dengan apa? Belati yang dia bikin sendiri. Bikin sendiri kemudian dicelupkan pada sebuah racun, ditusukkan kepada sahabat Umar pada rakaat beliau yang kedua sholat subuh. Ya. Nah, ini beliau wafat syahid, dan sahabat Umar sebenarnya ketika ditusuk itu oleh Abu Lu'lu'ah, beliau sempat bertahan misalnya hidup antara 5 sampai 7 hari, sekitar 1 pekan. Kemudian beliau akhirnya apa? Meninggal dunia, ya, karena ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah ini, karena beracun belati yang dia tusukkan. Wafat pada 4 Dzulhijjah, ya, tahun 23 Hijriah pada usia 63 tahun seperti wafatnya Rasulullah SAW. Nah, ini sekilas tentang apa? Tentang sahabat Umar bin Khattab, perawi atau periwayat daripada hadis yang pertama ini, innamal a'malu binniyat. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut orang-orang Majusi, orang-orang Syiah, Abu Lu'lu'ah ini ada kuburannya ada di Iran yang dikunjungi oleh orang-orang Syiah. Bahkan doa-doa mereka ini di sekitar ketika menziarahi Abu Lu'lu'ah ini, di sini ada di makamnya itu tertulis Syuja'uddin Abu Lu'lu'ah Fairuz. Syuja' artinya pemberani. Syuja'uddin berarti sang pemberaninya agama, jagoan agama. Karena apa? Menurut orang Syiah berani membunuh sahabat Umar bin Khattab. Nah, itu dijuluki Syuja'uddin Abu Lu'lu'ah Fairuz. Bapaknya permata, Fairuz permata. Ya. Dan orang-orang Syiah ketika berdoa di makam Abu Lu'lu'ah, Allahumma syurna ma'a Abi Lu'lu'ah, ya Allah kumpulkan kami di akhirat bersama Abu Lu'lu'ah. Dan saya yakin Allah pasti akan kumpulkan mereka dengan Abu Lu'lu'ah. Ya. Karena mereka melaknat sahabat Umar, melaknat sahabat Abu Bakar, melaknat sahabat Utsman, dan mengkafirkan sahabat-sahabat yang lain. Ya. Kemudian kita bahas tentang lafaz daripada hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan ini tergantung
amalan-amalan ini bergantung dengan niat-niatnya. Ada awalannya yaitu innama. Apa perbedaan innama dengan inna? Ini perlu kita tahu. Kalau inna ini sesungguhnya tetap dia masih umum, ya, tetapi kalau innama dia ada pengkhususan, ada spesifikasinya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanya orang-orang berimanlah yang bersaudara, seakan-akan gitu. Innama ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya hanyalah Tuhan kalian itu, namanya Tuhan kalian ini hanyalah satu. Itu. Jadi berbedaan dengan inna sama innama, sama-sama arti sesungguhnya, tetapi innama ada sebuah pengkhususan, dinamakan dengan adatul hasab. Niat secara bahasa adalah maksud atau keinginan. Jadi ingin, arada yuridu, an-niyah yani al-qasdu wal iradah. Niat secara bahasa adalah bermaksud dan berkeinginan atau mau dalam bahasa Indonesia. Kemudian menurut istilah, niat adalah keyakinan hati untuk melakukan sesuatu dengan diiringi azam yang kuat tanpa keraguan. Jadi keyakinan hati untuk melakukan sesuatu dengan diiringi azam yang kuat tanpa ada keraguan. Jadi ada satu keinginan kemudian direalisasikan, ya, dalam bentuk amalan, kemudian tidak ada ragu di dalamnya. Ya. Ya, meskipun niat ini ada yang tereksekusi, ada yang tidak. Makanya ada satu hadis dari Nabi SAW, beliau bersabda, niyatul mu'min khairum min amalihi. Niatnya seorang mukmin ini lebih baik daripada amalnya. Tapi jangan kita, banyak orang salah paham tentang ini. Yang penting kita niat saja, enggak. Niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya seorang mukmin ini lebih baik daripada amalnya. Maksudnya begini. Seseorang kalau dia berniat baik, ya, kemudian man hamma bihasanatin falahu ajruha. Barang siapa yang berkeinginan, sudah berazam untuk melakukan sesuatu, maka dia dapat satu falahu hasanah. Kemudian dia dapat satu kebaikan. Apabila dia lakukan, dapat 10. Kalau dia waman hamma bisayyi'atin, barang siapa yang bertujuan atau dia berkeinginan, bercita-cita untuk melakukan satu kesalahan, maka belum ditulis satu kesalahan itu sampai dia melakukannya. Kalaupun dilakukan, itu hanya ada satu kesalahan yang dia dapatkan. Itulah bagaimana murahnya Allah dan kasihnya Allah kepada para hambanya. Jadi ini adalah niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Karena apa? Ada orang yang beramal, tetapi ketika dia beramal, dia di tengah-tengah perbuatan, di tengah-tengah amalnya ini, kemudian dia ini ikhlasnya ini lepas. Dia tidak bisa menjaga keikhlasannya. Ada orang sedekah, dia kemudian menyebut-nyebut sedekahnya. Padahal menyebut-nyebut sedekah dan menyakiti orang yang dikasih itu adalah bisa membatalkan sedekah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan bil manni, dengan menyebut-nyebut, wal adha, dan menyakiti, menyinggung perasaan orang yang dikasih. Ini. Jadi tetapi tidak cukup kita hanya sekedar niat saja, tetapi tentunya niat ini harus diiringi dengan apa? Perbuatan. Kalaupun niat kita ini belum sampai tercapai, artinya belum tereksekusi dalam perbuatan, kita sudah kuat itu, maka insya Allah sudah ditulis kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap amalan harus disertai dengan niat, karena setiap ibadah kita ini harus disertai dengan niat. Tidak boleh ada kita ini tidak niat. Kita mau sholat niat, mau zakat niat, puasa niat, dan niat ini adalah tempatnya ada di hati. Ya, Allah tidak akan menerima amalan tanpa disertai dengan niat. Ketika kita sholat, kita mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, disertai dengan niat. Dan niat ini tempatnya di hati. Meskipun di antara ulama Syafi'iyah, karena Imam Nawawi ini juga seorang ulama mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa niat ini boleh dilafalkan melalui lisan, at-talaffuz bin niyah. Cuman berbeda dengan pendapat ulama-ulama Hanafiyah, mereka mengatakan talaffuz bin niyah ini tidak boleh.
bahkan mereka cenderung agak ini keras, mereka mengatakan ini bid'ah. Seperti halnya dengan kunut subuh, kalau mazhab Hanafi mengatakan bid'ah, tapi kalau Syafi'i malah sunnah. Ya. Ini bedanya seperti itu. Jadi lafadz dengan niat ini menurut Syafi'iyah itu boleh, apalagi untuk menuntun orang. Ya. Dan menurut Imam Malik ini boleh kalau niatnya dengan lafadz ini menuntut atau menghindari atau mengusir rasa was-was dari orang tersebut. Tetapi niat cukup itu di hati, itu juga sholatnya juga sah. Tetapi niat umpamanya tidak dilafadzkan pun juga termasuk sah. Karena ada Bapak Ibu sekalian, ada orang, saya pernah dengar gitu ya, ceramah itu ada ustadz gitu mengatakan kalau ada orang yang puasanya lupa baca nawaitu shaumagotin, puasanya nggak sah Pak Eko. Ya, padahal kan mesti begini, mesti niat, ya kan? Secara otomatis gara-gara lari orang ngucap nawaitu shaumagotin, akhirnya ustadz ngomong posomu ki rasa, tapi kowe ra kena dibatalke. Wah ngel meneh iki. Mending nek ngomong nggak sah tapi boleh batal kan, gitu kan? Puasa kamu tidak sah tapi apa? Kamu nggak boleh dibatalin dan kamu harus disahur nanti setelah Lebaran. Kan ini repot, 2 kali puasa jadinya kan? Gara-gara dia lupa baca nawaitu shaumagotin. Jadi sebenarnya nawaitu shaumagotin ini boleh menurut Syafi'i tapi bukan wajib. Siapa? Nggak ada yang mengatakan itu wajib. Mungkin ini orang salah paham gitu kan. Mungkin ngajinya mungkin sambil ngantuk gitu kan. Jadi akhirnya di sini salah menafsirkan. Jadi ini hanya sebagai apa? Sebagai musa'idun lil qalb, untuk menuntun hati, untuk menolong hati kita itu memantapkan. Jadi bukan sesuatu yang wajib. Kalau tidak dilafadzkan pun tak masalah. Ya. Itu. Dan Allah tidak akan menerima amalan tanpa disertai. Dan niat itu pasti ada, terbesit dalam kita. Ketika kita melakukan satu amalan itu niatan ada. Nah, apa sih sebenarnya niat ini? Makanya Imam Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin ini bab yang pertama adalah bab niat dan menghadirkan ikhlas. Jadi niat dengan ikhlas ini beriringan Bapak Ibu sekalian. Ada orang, contoh kita ini, ada orang main sama temennya gitu kan, main apalah, main badminton, main bulu tangkis atau main bola atau apa. Nah temannya ini kalah, dikatakan sing niat kan gitu. Ya enggak Pak? Saat ya, gitu kan? Sing niat gitu kan. Maksudnya yang niat dong. Padahal dia sendiri. Makanya niat ini harus ada satu keinginan di dalam hati dan harus ikhlas. Ada semangat kita ini. Makanya benar ketika orang yang niat dong kayak gitu. Niat itu hanya tidak sebatas kita ini yang penting kita niat, tapi harus ada keikhlasan. Makanya apa? Mana ada kita lihat di surat Al-Bayyinah itu mukhlishina lahuddin wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ini dalilnya niat. Tidak ada kata-kata niat di situ, lafadznya di situ. Yang ada adalah mukhlishina lahuddin. Mereka ikhlas kepada Allah dalam menjalankan agama ini. Jadi ikhlas ini dengan apa? Dengan niat ini harus berbarengan. Tidak bisa niat sendiri kemudian ikhlas dipisahkan. Banyak orang yang menganggap yang penting sudah niat, yang penting niatlah, tapi dia tidak ikhlas. Ini jadi masalah. Ya. Jadi kalau maunya niat itu tidak bisa dipisahkan dengan keikhlasan. Makanya Imam Nawawi di kitab beliau Riyadhus Shalihin bab yang pertama beliau berikan nama Babul Ikhlas wa Ihdharin Niyah, bab ikhlas dan menghadirkan niat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, nah, niat yang paling sempurna ini adalah jika memenuhi 3 hal. Niat yang paling sempurna ini ada yang memenuhi 3 hal. Yang pertama adalah niat kita ibadah. Kalau kita melakukan sholat, niat kita memang menjalankan ibadah itu. Kita itu ibadah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah. Kemudian yang kedua adalah niat untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah niat yang paling sempurna. Dalam syarah Riyadhus Shalihin dikatakan niat yang paling utama, yang paling sempurna adalah jika memenuhi 3 hal. Yang pertama, kalau kita beribadah itu niatnya memang untuk ibadah dan hanya untuk Allah dan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.